Yesus telah mati untuk kita di kayu salib, untuk menebus kita dan memerdekakan kita dari hidup penuh dengan dosa, dari lumpur dosa yang mengikat kita, supaya kita beroleh kesempatan hidup yang baru, punya masa depan, supaya kita melihat ke depan. Mari tinggalkan masa lalu. Jangan lagi hidup dalam dosa, jangan lagi tinggal dalam hidup yang lama. Tuhan mau kita sambut hidup yang baru di dalam Kristus. Percaya dan yakini bahwa seburuk apapun masa lalumu, Tuhan terima kamu apa adanya. Dan Tuhan itu pengen kamu menerima kasih-Nya. Percayalah bahwa Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan punya rencana yang besar buat masa depanmu. Kamu nggak kurang berharga buat Dia hanya karena kamu pernah hidup dalam dosa. Dengar baik, justru karena kamu berharga, Yesus mati buat kamu. Pakailah kegagalan kita di masa lalu untuk menjadi pelajaran berharga yang membuat kita jadi lebih baik lagi. Pakai kegagalanmu jadi pijakan, bukan beban. Bangkit dan belajar dari situ. Jadi lebih baik, lakukan hal dengan lebih benar, dan percayalah, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Don't Dwell in the Past. Jangan hidup di masa lalu. Yesus telah mati untuk kita di kayu salib, untuk menebus kita dan memerdekakan kita dari hidup penuh dengan dosa, dari lumpur dosa yang mengikat kita, supaya kita beroleh kesempatan hidup yang baru, punya masa depan, supaya kita melihat ke depan. Mari tinggalkan masa lalu. Jangan lagi hidup dalam dosa, jangan lagi tinggal dalam hidup yang lama. Tuhan mau kita sambut hidup yang baru di dalam Kristus. Yesaya 43:18 berkata gini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Filipi 3:13, Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak tinggal di masa lalu. Tuhan telah menghantar kita kepada hidup yang baru. Jangan lagi kita tinggal di masa lalu. Ada 3 hal yang bisa membawa kita ke masa lalu. Yang pertama, kegagalan. Yang kedua, keberhasilan. Dan yang ketiga, kepahitan. Mari kita bahas satu-satu. Jangan tinggal dalam kegagalan masa lalu. Jangan merindukan kehidupan masa lalu yang penuh dengan dosa. Jangan sampai kita membiarkan memori kesenangan daging yang dapat membuat kita menginginkan kembali apa yang telah kita lepaskan. Kadang-kadang ketika orang mulai nganggur di waktu-waktu luang mereka, pikiran mereka kemana-mana. Kan ada lagu yang berkata, memori kau membuka luka lama. Pikiran kita ini harus dijaga, karena pikiran itu bisa membawa kita ke masa lalu. Ada hal-hal yang kita sesalkan, tapi bahayanya, kita bisa diingatkan kepada enaknya dosa. Kita benci dosa, tapi kita diingatkan akan nikmatnya ketika kita hidup dalam daging. Ketika kita hidup dalam perselingkuhan, ketika kita hidup dalam dosa-dosa yang lama. Siapa bilang dosa gak enak? Kalau dosa gak enak, orang gak doyan berbuat dosa. Justru karena dosa itu enak, orang jatuh dalam dosa. Dan memori akan nikmatnya dosa bisa membuat kita, kalau kita gak hentikan, membuat kita merindukannya. Gak heran orang mulai merindukan pacar lama. Hati-hati, jangan merindukan kehidupan masa lalu yang penuh dosa. Yeskiel 23 ayat 21 berkata begini, engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Dengar baik, jangan sampai
Kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita yang sudah diberikan kehidupan yang baru, kita yang sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terang, kita gak jaga hati dan pikiran kita, dan kita mulai ngebayangin nikmatnya dosa. Hati-hati jangan sampai kita merindukan. Jangan tinggal dalam dosa masa lalu yang gak ada gunanya, gak ada artinya. Harusnya kita merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ada lagi orang-orang yang malah bangga dengan kesalahannya di masa lalu. Bukannya malu, tapi bangga sama dosa di masa lalu. Contoh, wah, papa tuh dulu pacarnya banyak. Papa dulu istrinya banyak. Ada pria-pria tuh yang bangga karena mereka pernah menabur benih di mana-mana. Ngeri. Seolah-olah dia bangga dengan kegantengannya, dengan kehebatannya memikat banyak perempuan dan membuat mereka bertekuk lutut gitu kan, menyerahkan hidup mereka kepada dia. Satu kali teman saya cerita, dia udah dewasa nih, udah umur 30-an waktu itu. Dia kaget, tiba-tiba ada anak muda yang mendatangi dia dan berkata, Koko tuh koko saya. Saya anaknya papa ini. Kaget dia. Gak cuma satu, dia ketemu beberapa. Luar biasa. Papanya nabur benih di mana-mana. Yang malu anak-anaknya, yang kasihan anak-anaknya. Ada orang-orang tuh yang bangga sama dosa, kesalahan di masa lalu. Wah, dulu saya itu kaya, main judi di mana-mana, semua kasino di seluruh dunia ini saya udah pernah main, katanya gitu. Wah, dulu saya kalau minum vodka, minum whisky bisa 10 botol, gak mabuk. Wah, hebat. Hebat ya. Bangga gitu sama dosa di masa lalu. Bukannya menyesal hidup sia-sia, bukannya malu, tapi bangga cerita lagi ke anak-anaknya. Teladan apa yang kita mau tinggalin dari cerita-cerita kayak begini? Wah, saya itu bisa kaya kayak gini. Tahu Henny? Satu kali saya dengar orang cerita ke saya nipu dulu. Saya jadi kontraktor jalanan, dia bilang. Aspal itu saya tinggal tipisin aja berapa senti, duitnya berapa tuh, dia bilang. Ada orang-orang yang bangga pernah nipu jadi kaya. Dengar baik, kita gak boleh tinggal di kegagalan kita di masa lalu. Jangan sampai kita bangga, bahkan merindukan kenikmatan dosa. Tapi ada juga yang merasa rendah diri, tidak berharga, sehingga gagal untuk mempercayai kasih Tuhan dan melihat rencana Tuhan yang besar di depan. Ada orang-orang yang karena kesalahannya di masa lalu, mereka jadi rendah diri, merasa dirinya gak berharga lagi. Ada beberapa anak perempuan yang menghubungi saya di Instagram beberapa waktu lalu dan berkata, si Henny, Kak Henny, saya udah gak perawan lagi. Masih ada gak yang mau sama saya? Mereka depresi banget, takut gak laku, takut gak ada yang mau karena dosa di masa lalu. Dengar baik, dalam perjalanan hidup saya juga banyak bikin salah. Tuhan mengajar saya untuk mempercayai bahwa Tuhan tuh sayang sama saya, apapun keadaan saya. Kalau manusia tuh maunya terima kita dalam keadaan sempurna, Tuhan enggak. Tuhan itu pungut saya dari sampah, dari anak yang gak berharga bagi orang tuanya. Dan Tuhan kasih saya rencana yang besar bagi saya. Tuhan itu ngajarin saya untuk mempercayai bahwa Tuhan mau yang terbaik untuk saya. Percaya dan yakini bahwa seburuk apapun masa lalumu, Tuhan terima kamu apa adanya. Dan Tuhan itu pengen kamu menerima kasih-Nya. Percayalah bahwa Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan punya rencana yang besar buat masa depanmu.
Kamu gak kurang berharga buat dia hanya karena kamu pernah hidup dalam dosa. Dengar baik. Justru karena kamu berharga, Yesus mati buat kamu. Tuhan itu mengajar saya untuk mempercayai bahwa Tuhan tuh mau yang terbaik untuk saya. Dan saya yakin Tuhan juga mau Anda percaya bahwa Tuhan tuh mau yang terbaik untuk hidup Anda. Jangan tinggal dalam kegagalan masa lalu. Ada trauma-trauma di masa lalu yang mempengaruhi penilaian kita terhadap segala sesuatu. Ada baiknya, karena kita jadi orang yang lebih hati-hati, gak gampang percaya orang, lebih bijaksana. Ada hal-hal yang positif, tapi ada juga yang negatif. Trauma itu membuat kita membatasi diri untuk berbuat lebih. Contoh, saya punya trauma tenggelam. Karena waktu saya kecil saya pernah tenggelam dan kakak saya yang menyelamatkan saya. Karena trauma tenggelam ini, saya takut untuk berenang di kedalaman. Satu kali saya berenang di kolam di apartemen. Waktu itu masih pacaran ya. Tiba-tiba Jojo datang dan lihat saya lagi berenang, dia kaget. Loh, kok kamu berani berenang di situ? Saya bilang, kenapa? Cetek kok 1,5 meter. Saya bilang, sedada aja. Dia bilang ini, enggak, itu makin lama makin dalam, 3 meter. Saya posisi lagi berenang, langsung tenggelam. Begitu saya sadar itu kedalaman, saya langsung tenggelam. Saya dan anak-anak saya snorkeling di pantai di Bali. Saya takut. Saya gak berani lepasin pegangan perahu karena saya tahu airnya dalam. Trauma tenggelam ini membuat saya takut berenang di kedalaman. Sama dengan orang-orang yang mereka tinggal di masa lalu. Mereka punya trauma, disakiti. Mereka akan bangun tembok supaya orang gak sakiti mereka lagi. Trauma tuh membuat kita gak mau melakukan lebih. Saya punya trauma sama gereja di masa lampau, yang membuat saya tuh takut banget untuk terlibat di dalam gereja. Makanya saya jadi pengkhotbah keliling. Gak mau stay di satu gereja. Karena takut untuk terlibat di dalam gereja. Takut kecewa. Lebih baik gak usah tahu urusan dapurnya. Kita di luar aja. Dan berkali-kali saya dan Jojo ditawarin untuk menggembalakan. Saya tolak. Saya bilang sama Jojo, gak usah. Buat saya, tangan pengharapan tuh gereja. Gereja Tuhan yang hidup. Kan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Bukankah kita bait Allah? Wah, saya pakai jurus semua ayat. Saya gak mau jadi gembala. Trauma itu membuat saya membatasi diri untuk melakukan lebih. Saya bersyukur kalau hari ini Tuhan tuh mencemplungkan saya jadi gembala di Impact Community Indonesia, istri gembala. Saya cuma bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya cuma bisa lihat kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan saja yang bisa membawa saya sampai hari ini. Dan saya percaya Dia yang memilih, Dia yang memampukan. Gitu aja. Orang yang tinggal di masa lalu, makanya sulit maju. Kenapa? Karena pengalamannya yang buruk di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu yang akan selalu mempengaruhi penilaian dia, judgment-nya terhadap segala sesuatu. Contohnya, kegagalan kita dalam hubungan membuat kita jadi pesimis. Kita menilai semua orang sama. Contoh, kalau Anda seorang wanita yang pernah disakiti oleh seorang laki-laki, Anda akan berkata gini, semua laki-laki sama. Padahal cuma gara-gara satu laki-laki. Semua laki-laki sama. Padahal cuma satu aja. Kita kalau udah pernah dilukai biasanya gitu, jadi judgmental, jadi pesimis. Kita nilai semua orang sama. Pernah dilukai satu gereja, udah kita cap semua gereja sama gitu kan. Tapi saya mau bilang gini, kalau Anda disakiti dalam hubungan dan Anda dikecewakan, saya mau bilang, ampuni. Kalau Anda tidak ngampuni, Anda akan tetap tinggal di masa lalu. Ampuni dan lupakan. Mana mungkin lupa ya? Kita punya memori. Bisa. Jangan diingat. Rugi. Kalau teringat, ya lepaskan. Tapi ampuni.
Karena orang yang gak bisa ngampuni yang akan terjebak di masa lalu. Jangan putus asa ketika kita gagal dalam hubungan. Coba lagi. Dunia gak selebar daun kelor, kata pepatah. Never lose hope. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan ketemukan dengan yang terbaik dari Tuhan. Jangan hidup dalam penyesalan. Katakanlah kita bikin dosa, kita udah terlanjur salah di masa lalu. Katakanlah anak gadis ada yang gak jadi perawan lagi gitu. Jangan hidup dalam penyesalan. Udah bangkit. Hidup benar, hidup kudus. Tuhan itu Maha Pengampun dan Tuhan tuh selalu kasih kita kesempatan. Jangan tinggal di dosa masa lalu yang membuat kita lemah, tertuduh, patah semangat. Apalagi bahaya ini, mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri sulit menang. Pakailah kegagalan kita di masa lalu untuk menjadi pelajaran berharga yang membuat kita jadi lebih baik lagi. Pakai kegagalanmu jadi pijakan, bukan beban. Bangkit dan belajar dari situ. Jadi lebih baik, lakukan hal dengan lebih benar. Dan percayalah, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Yang kedua, jangan tinggal dalam keberhasilan masa lalu. Ada orang yang sukanya cerita tentang kesuksesannya di masa lalu. Padahal yang penting itu sekarang dan apa yang akan datang. Kita gak bisa mengubah masa lalu kita. Tapi kita bisa menentukan di mana kita mau berdiri hari ini dan kemana kita mau pergi. Percuma kita ngomongin masa lalu, oh gue hebat dulu, gue kaya dulu. Buat apa kita sukses, kaya di masa lalu kalau kita susah hari ini? Bangun dari mimpimu, jangan tinggal di masa lalu. Udah gak usah cerita, dulu saya kaya, dulu saya kurus, dulu saya terkenal. Yang penting itu sekarang. Pengkhotbah 7 ayat 10 berkata, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jangan fokus kepada kesuksesan di masa lalu. Karena Tuhan itu selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kalau kita hidup benar. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena ada orang yang komplain gini, kayaknya dulu waktu hidup saya gak benar, saya diberkati tuh. Lalu kenapa waktu saya ikut Tuhan, saya jadi miskin? Ceritanya gini loh, hidup tuh kan tabur tuai. Tuhan ampuni dosa kita, tapi ada yang harus kita tuai kan dari taburan kita. Waktu kita memilih hidup benar, iblis juga gak seneng kan. Kita akan dihancurkan supaya kita kembali ke hidup lama. Kita akan diiming-imingi keinginan dunia, hawa nafsu, supaya kita jatuh. Yang pasti gini, kalau kita ninggalin hidup lama, kita ninggalin dosa, iblis gak seneng. Dia akan habisin kita juga. Tapi percayalah, kalau kita setia, mempertahankan iman, kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan yang gak akan pernah mengecewakan. Tuhan akan pimpin kita kalau kita setia. Kadang-kadang tuh kenapa kita susah? Karena Tuhan tuh proses kita untuk belajar rendah hati. Tuhan tuh pengen bersihkan Mesir dari hidup kita. Mesir bicara hidup lama kita yang penuh dosa. Kekayaan yang kita peroleh dengan jalan yang tidak halal. Cara hidup tidak dalam kebenaran. Tuhan perlu bersihkan Mesir dari hidup kita. Dan karena itulah proses badai kehidupan merupakan salah satu cara Tuhan untuk merendahkan hati kita dan membersihkan hidup lama kita. Kita harus berubah dari cara-cara hidup yang lama. Jangan kembali lagi ke cara dunia untuk menolong hidup kita. Yesaya 30 ayat 1-2 berkata, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ingat, Mesir bicara hidup masa lalu kita. Bicara soal dunia, cara-cara hidup yang salah. Yesaya 30 ayat 1-2 berkata begini, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku,
untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jangan mencari pertolongan dari dunia. Waktu kita tuh punya kebutuhan, hati-hati jangan sampai kita lebih cinta uang daripada Tuhan. Berapa kali saya ditawari cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh harta. Mereka tahu yayasan kami butuh uang. Datanglah orang-orang kepada kami, nggak cuma 2, menawarkan money laundry. Bagaimana kalau mereka transfer uang ke yayasan sekian miliar, yayasan boleh ambil sekian, sisanya kami harus store kembali ke rekening mereka. Berkali-kali saya tolak. Saya percaya kalau kita mau ditolong Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau disertai Tuhan, kita harus menjauhi dosa yang justru memisahkan kita sama Allah. Jangan cari pertolongan dari dunia. Kita akan kecewa. Datang kepada Tuhan sumber hikmat, dan Tuhan yang sanggup buat mujizat, Tuhan yang sanggup menolong kita. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Menyerahlah kepada Tuhan. Jangan menipu, jangan kedukun, jangan menyuap orang. Udah jangan pakai cara-cara dunia. Ada orang yang pengen cari kaya, pengen dibukain usaha, mulai balik lagi ke kehidupan yang lama, mulai gaul dengan teman-teman lama di dunia gelap, supaya dibukain jalan. Dengar baik, Anda akan terperosok ke dosa yang lama, dan Anda akan kembali ke kehidupan yang lama. Jangan pernah cari pertolongan dari dunia, karena dunia itu kejam. Berharaplah kepada kasih karunia Allah yang memberikan nikmat dalam hidup kita dan kekekalan di kerajaan sorga. Yang ketiga, jangan tinggal dalam kepahitan masa lalu. Dalam perjalanan kekristenan saya tuh diajar Tuhan di awal-awal tuh justru untuk tidak menghakimi dan mengampuni orang yang bersalah. Satu kali saya simpan kepahitan kepada pemimpin saya. Saya keluar dari situ dan Roh Kudus bicara dengan begitu jelas buat saya. Tuhan bilang begini, "If I can deal with you, I can deal with them." Kalau aku bisa berperkara dengan engkau, aku bisa berperkara dengan mereka. Artinya gini, udah bukan urusan kita deh. Bukan bagian kita untuk menghakimi mereka. Orang yang jahat sama kita, orang yang bikin salah, itu urusan mereka sama Tuhan. Mereka gak akan jadi musuh saya. Saya belajar, Roh Kudus ajar saya waktu saya disakiti sama orang, sampai lukanya tuh saking dalamnya, bangun tidur aja ingat. Saya itu tuh berdoa, saya bilang, Tuhan tolong saya gak mau hidup dalam kepahitan, Tuhan tolong saya. Dan tiba-tiba Roh Kudus tuh bisa ngingetin saya doa Tuhan Yesus di kayu salib. Lukas 23 ayat 34a, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat itu saya langsung doakan, saya sebut nama orangnya, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya doain terus, seperti toilet di flush. Saat itu hati saya langsung lega. Saya langsung kayak lupa gitu mereka kenapa ya. Saya sampai kayak coba-coba apa ya yang dia ngomong ya, sampai gak bisa ingat, sampai lupa. Kuasa firman itu luar biasa. Saya bilang, Tuhan tolong saya gak mau kehidupan kepahitan, dan Tuhan kasih kemampuan. Kita harus belajar ngampunin. Kita kalau gak bisa ngampunin kesalahan orang, Bapa di sorga juga gak akan ngampunin kita kan. Matius 6 ayat 14 katakan gitu. Jangan tinggal dalam kepahitan di masa lalu, karena kalau kita pahit, kita akan tetap tinggal di situ. Saya ketemu dengan teman-teman satu gereja, pelayanan sama-sama, yang sama-sama dilukai oleh gembala. Saya pisah sama mereka tuh kurang lebih 10 tahun. Ketika ketemu lagi sama mereka,
Saya kaget. Mereka masih simpan luka. Ngomongannya masih sama. Ngomongin gembala yang dulu. Dan mereka masih sakit hati sampai begitu parahnya. Sampai pahit banget. Saya kasihan banget sama mereka. Saya doa buat mereka. Kita harus move on. Luka lama yang kita simpan dalam hati kita membuat kita tidak bisa maju ke masa depan. Jangan saling menghakimi. Yakini bahwa masing-masing orang itu bertanggung jawab sama Tuhan. Dengan demikian kita gak ada beban. Kok saya sih gini ya, saya bantu anak-anak pedalaman, saya gaji koordinator dan guru-guru di seluruh Indonesia lewat Tangan Pengharapan. Ada yang tanya sama saya gini, kalau dia gak jujur gimana? Saya cuma bilang gini, tanggung jawab dia sama Tuhan. Kita sebagai yayasan harus punya sistem yang jelas. No cash policy, no report, no support. Ada kontrol juga yang konsisten setiap bulan. Ada laporan yang harus dikirim. Ada kontrol di lapangan dan lain sebagainya. Ada cross check dan lain-lain. Dari situ kita bisa ketemu siapa yang salah dan yang benar. Tapi saya percaya gini, ketika orang bikin salah sama kita gak usah menghakimi mereka. Kan masing-masing kita tuh tanggung jawabnya sama Tuhan. Kalau orang jahat, kita jangan ikut jahat. Matius 7 ayat 1-3 bilang gini, tentang hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, kita juga akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati kita menghakimi orang, karena ukuran yang kita pakai terhadap orang akan diukurkan juga sama kita. Ayat ketiga bilang gini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi ketika terjadi konflik, kita harusnya jangan pahit sama orang, tapi kita juga koreksi diri kita. Kalau saya jadi dia, kira-kira punya pemimpin kayak saya ini gimana ya? Memang gak mudah. Karakternya keras. Ya memang, oke, Ibu Heni baik katanya. Tetapi kan ada sisi ketegasan. Dan kalau dalam hubungan kita gak bisa terima lebih dan kurangnya orang, ya susah. Hanya mau kebaikannya, gak mau ketegasannya, gak bisa. Udah dia terluka, dia gak mau kerja dengan saya, gak masalah, gak usah hakimi gitu kan. Masing-masing orang kan punya pilihan. Tuhan aja gak maksa, kenapa kita maksa orang? Dan yang paling penting ini yang Tuhan ajarin saya. Waktu orang sakitin kita, waktu kita terluka, jangan mendoakan yang jahat terhadap orang itu. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Orang jahat sama kita, Tuhan suruh kasihi mereka dan doain mereka, bukan nyumpahin mereka. Kadang-kadang bahasa kita terlalu rohani. Biar Tuhan aja yang balas. Wow. Sebenarnya di baliknya tuh tersimpan kutuk. Kita tahu bahwa Tuhan akan balas lebih kejam gitu. Padahal waktu kita dijahatin orang, Tuhan itu tertarik untuk memperhatikan reaksi hati kita. Amsal 24 ayat 17-20. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Kita tuh gak boleh senang lihat musuh kita jatuh, dan jangan sampai kita happy dia tuh jatuh terperosok. Ayat 18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, dan pelita orang fasik akan padam. Kita udah tahu bahwa masa depan orang fasik itu pelitanya padam. Orang yang jahat, masa depannya tuh firman Tuhan tahu pasti. Udah ngapain kita marah sama mereka? Mereka tanggung jawab sama Tuhan kok. Kalau kita punya dua anak, yang satu dipukul lalu dia mengalah, kita akan bela dia. Tapi kalau dia balas mukul, ya kita diamin aja ya. Lu balas. Sama jahatnya, sama nakalnya. Tuhan justru ngelihat reaksi kita ketika kita disakiti orang.
Kalau kita bereaksi dengan benar, kita tetap baik sama dia, kita tetap mendoakan dia. Dengar baik, pembelaan itu datang dari Tuhan. Itu baru benar. Saya mau tutup dengan ayat ini. Jangan tinggal di masa lalu, mari mulai hiduplah yang baru. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari tanggalkan masa lalu kita, tanggalkan manusia lama kita. Jangan lagi hidup di masa lalu. Tuhan sudah menyediakan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya berdoa agar Anda boleh melupakan dan tidak tinggal di kegagalan masa lalu, di kesuksesan masa lalu, dan dalam kepahitan. Saya berdoa Anda menang dan Tuhan memberi Anda kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mari kita berdoa.